Kelahiran Jakarta Baru dan datangnya sang gubernur pertama. Perpustakaan Nasional Jakarta sore itu terasa seperti ruang waktu yang terjaga. Ardi Wicaksana, seorang mahasiswa sejarah tingkat akhir, menelusuri rak-rak tua sambil menggenggam buku catatan lusuhnya. Ia tengah meneliti tentang figur yang sering luput dari percakapan masyarakat modern. Dr. Sumarno Sosroatmodjo, gubernur pertama Jakarta setelah status kota ini diubah menjadi daerah khusus ibu kota pada tahun 1961. Ketika Ardi membuka halaman-halaman dokumentasi tua, sebuah suara lembut memanggilnya. "Kau sedang mencari Sumarno, ya?" Suara itu berasal dari Ibu Ratna, sejarawan senior yang sudah berpuluh tahun meneliti perjalanan Jakarta. Sedikit orang yang berusaha menghidupkan ceritanya kembali. Padahal Jakarta tidak akan seperti hari ini tanpa fondasi yang ia tegakkan. Ardi duduk di hadapan Ibu Ratna, dan si sejarawan tua mulai berkisah seolah membuka tirai masa lalu. Tahun 1960 adalah masa ketika Jakarta masih berjuang menata identitasnya. Kota itu padat, kusut, dan mengalami tekanan politik dari segala arah. Presiden Soekarno memutuskan menjadikan Jakarta sebagai pusat pemerintahan yang lebih terstruktur, dan untuk itu dibutuhkan pemimpin yang mampu menggabungkan ketegasan militer dengan ketenangan birokrasi sekaligus kepekaan terhadap rakyat. Pilihan itu jatuh kepada Sumarno. Sumarno bukan orang yang suka sorotan, kata Ibu Ratna. Ia lebih suka bekerja daripada berbicara. Tapi justru karena itu ia dihormati. Ardi mencatat cepat. Ia membayangkan sosok Sumarno, seorang dokter dan perwira angkatan darat, berdiri di beranda balai kota yang kala itu masih sederhana, melihat kota yang harus ia ubah menjadi pusat modern Indonesia. Ia memulai tugasnya dengan tantangan besar, penataan ruang kota yang semrawut. Jakarta adalah persimpangan pendatang, pedagang, dan kaum pekerja. Sumarno melihat bahwa kota tidak bisa bergerak maju jika tidak ditata ulang. Maka dimulailah proyek-proyek awal pelebaran jalan, penertiban bangunan liar, dan pembentukan struktur pemerintahan kota yang baru. Namun yang paling penting, lanjut Ibu Ratna sambil memandang keluar jendela menuju lapangan banteng, Sumarno adalah pemimpin yang memahami bahwa kota bukan hanya bangunan. Kota adalah manusia. Ia sering turun langsung ke pasar-pasar, berdialog dengan para pedagang, memastikan program pemerintah tidak sekadar catatan di kertas. Ia menghadapi kritik, tekanan politik, bahkan ancaman, tetapi ia tetap berjalan. Narasi Ibu Ratna membuat Ardi merinding. Ia sadar bahwa kisah Sumarno bukan hanya sejarah. Ini adalah cerita tentang kelahiran Jakarta modern. Sebuah kota yang hari ini berdiri megah di atas kerja keras pemimpin yang namanya jarang disebut. Dan Ardi bertekad untuk menghidupkan kembali kisah itu melalui videonya kelak. Misi Mustahil di Balai Kota. Sumarno menghadapi kekacauan Jakarta awal 1960-an. Pagi itu, Balai Kota Jakarta masih diselimuti kabut tipis ketika Ardi Wicaksana berdiri di tangga depannya. Ia baru saja mendapatkan izin khusus dari Ibu Ratna untuk melihat arsip lama yang dulu digunakan oleh Sumarno Sosroatmodjo saat menjabat sebagai gubernur pertama Jakarta. Bagi Ardi, ini bukan sekadar penelitian. Ini adalah perjalanan menembus waktu. Ardi melangkah masuk ke sebuah ruang arsip kecil di lantai 2. Di sana, tumpukan dokumen tua, surat perintah, dan foto-foto hitam putih menceritakan keadaan Jakarta tahun 1961, tahun ketika Sumarno dilantik. Ruangan terasa hening, seakan menyimpan napas para tokoh masa lalu. Dalam salah satu map lusuh, Ardi menemukan sesuatu yang mencengangkan. Catatan harian Sumarno terdiri dari lembaran-lembaran singkat berisi pemikiran dan keputusan penting yang ia buat di masa genting itu. Tulisan tangan itu rapi, tegas, namun penuh beban. Ibu Ratna muncul dari balik pintu. "Ah, kau menemukan catatan itu juga." Banyak orang tidak percaya kalau seorang gubernur sesibuk Sumarno masih menyempatkan diri menulis refleksi pribadi. Ardi membacakan salah satu kutipan dari catatan tersebut. Jakarta bukan kota yang lahir dari ketenangan. Ia tumbuh dari kekacauan, dan tugasku adalah menuntunnya menemukan bentuk yang lebih pantas bagi rakyatnya. Tahun-tahun itu memang bukan masa yang mudah. Jakarta baru saja menjadi DKI, dan banyak kebijakan yang masih belum mapan. Sumarno mewarisi kota yang penuh masalah, banjir besar yang rutin melanda, kemacetan, perkampungan kumuh,
dan tumbuhnya kawasan liar di pusat kota. Selain itu, terjadi gesekan politik antara kelompok-kelompok besar pada masa demokrasi terpimpin. Bayangkan, kata Ibu Ratna, ia harus membangun kota modern, tapi anggaran minim, struktur pemerintahan baru, dan tekanan politik luar biasa. Sumarno dikenal sebagai pemimpin lapangan. Ia tak segan turun langsung ke bantaran Sungai Ciliwung, melihat sendiri rumah-rumah semi-permanen yang sering terendam. Ardi membayangkan seorang gubernur dengan sepatu penuh lumpur mendekati warga yang kehilangan barang-barangnya akibat banjir. "Pak, apa pemerintah benar akan menata ulang kawasan ini?" tanya seorang warga dalam salah satu dokumen wawancara tua yang Ardi temukan. "Ya," jawab Sumarno, "tapi bukan untuk menggusur kalian. Kita ingin kalian tinggal di tempat yang lebih aman. Jakarta harus dibangun, tapi manusia tetap pusatnya." Kata-kata itu menggema dalam benak Ardi. Ia membayangkan ketegangan yang harus dihadapi Sumarno setiap hari. Protes dari warga yang takut dipindahkan, tekanan dari pemerintah pusat untuk mempercepat pembangunan, dan desakan kelompok politik yang ingin memanfaatkan proyek penataan kota demi kepentingannya sendiri. Salah satu tantangan terbesar adalah penataan kawasan sekitar lapangan Banteng dan Monas. Kawasan itu dahulu penuh bangunan tua, pedagang liar, serta bekas markas pasukan kolonial. Presiden Soekarno ingin menjadikan wilayah itu ikon nasional. Dan kepada Sumarnolah tugas itu dipercayakan. Di sebuah dokumen lain, Ardi menemukan foto Sumarno berdiri bersama para pekerja konstruksi di area Monas yang masih berupa tanah merah. Wajahnya tampak serius, namun sorot matanya penuh keyakinan. Dia selalu berkata, sambung Ibu Ratna, bahwa seorang pemimpin tidak boleh membangun kota hanya untuk hari ini, tapi untuk 50 tahun ke depan. Sejenak Ardi diam, membayangkan Jakarta kini, gedung pencakar langit, jalur MRT, taman-taman kota, dan merasa seolah Sumarno sedang menatapnya melalui catatan-catatan tua yang ia pegang. Saat matahari condong ke barat, Ardi menutup map arsip dengan perlahan. Di tangga balai kota, ia memandang langit Jakarta yang jingga, membayangkan Sumarno berdiri pada tempat yang sama puluhan tahun lalu, memikirkan bagaimana caranya membuat kota ini tetap hidup. Dan disinilah Ardi menyadari satu hal penting. Perjuangan Sumarno bukan hanya soal membangun fasilitas. Ia membangun harapan. Ia membangun cara pandang bahwa Jakarta bisa menjadi kota dunia. Narasi itu semakin memantapkan keyakinan Ardi bahwa kisah ini harus ia selesaikan. Perjalanan sejarahnya masih panjang, dan ia harus menuliskannya hingga akhir. Ketika Jakarta berbenah, langkah berani Sumarno menata kota yang hampir tak terkendali. Keesokan harinya, matahari baru naik ketika Ardi kembali menemui Ibu Ratna di lapangan Banteng. Tempat itu kini terlihat megah, pepohonan rimbun, kolam air mancur, dan jejak arsitektur modern yang menyatu dengan sejarah. Namun bagi Ibu Ratna, kawasan ini menyimpan kenangan yang jauh lebih kompleks. Semua ini, katanya sambil menatap sekeliling, pernah menjadi area yang porak-poranda. Dan Sumarnolah yang mulai merapikannya. Ardi membuka buku catatannya. Mereka duduk di bangku taman, dan angin lembut Jakarta membawa suara burung serta hiruk-pikuk kota yang baru mengawali harinya. "Kita lanjutkan ceritanya," ujar Ardi. Ibu Ratna tersenyum. "Baik, kita masuk pada masa ketika Sumarno benar-benar menguji keberaniannya." Tahun 1962 adalah masa kritis. Jakarta semakin padat, laju urbanisasi meningkat drastis, dan perkampungan kumuh tumbuh di area-area strategis. Kota ini seperti benang yang kusut, di mana-mana ada simpul yang sulit diurai. Namun Sumarno tidak mundur. Ia tahu bahwa perubahan harus dimulai dari langkah yang paling sulit, menata ruang kota secara menyeluruh. Penataan kawasan lapangan Banteng, Monas, dan Senen menjadi prioritas utamanya. Ia melihat kota ini sebagai tubuh yang harus dirawat dari pusat sebelum anggotanya tumbuh sehat. Maka dimulailah serangkaian proyek besar yang kelak menjadi fondasi pembangunan Jakarta. Dalam arsip yang Ardi temukan, ada catatan menarik. Tantangan bukan pada bangunan, tapi pada manusia yang takut kehilangan ruang hidupnya. Tugas pemimpin adalah memastikan perubahan tidak menghapuskan martabat mereka. Kalimat itu menggambarkan konflik terbesar yang dihadapi Sumarno, ketakutan warga miskin. Salah satu kampung yang menjadi fokus adalah kawasan kumuh di sekitar lapangan Banteng.
Ratusan warga tinggal di rumah-rumah papan sempit yang terhubung oleh gang-gang kecil yang becek. Ketika pemerintah mengumumkan rencana penataan ulang, protes pun meledak. Demonstrasi kecil terjadi hampir setiap hari. Dalam salah satu gambar dokumentasi, Ardi melihat Sumarno berdiri di tengah kerumunan warga. Tidak ada barikade pengaman, tidak ada jarak. Ia berbicara langsung kepada mereka. Jakarta harus berubah, katanya pada warga yang marah. Tapi perubahan ini tidak akan meninggalkan kalian. Kita akan pindahkan kalian ke tempat yang lebih layak. Kalian bagian dari kota ini, bukan penghalang pembangunan. Ibu Ratna memejamkan mata sejenak, seolah kembali ke masa muda ketika ia melihat sendiri momen itu. Itulah yang membuat Sumarno berbeda, katanya. Ia bukan hanya memerintah, ia hadir. Ia mendengarkan. Selain menata ruang kota, Sumarno juga memperbaiki sistem administrasi pemerintahan. Ia membentuk struktur kelurahan dan kecamatan yang lebih rapi, memperkuat kedisiplinan pegawai negeri, dan memperkenalkan sistem penataan izin usaha. Semua itu dilakukan untuk mencegah Jakarta tenggelam dalam kekacauan birokrasi. Namun langkah paling monumental adalah pembentukan identitas Jakarta sebagai kota internasional. Dengan dukungan Soekarno, Sumarno mulai mempersiapkan Jakarta sebagai tuan rumah Asian Games 1962. Meskipun banyak orang ragu Jakarta mampu, Sumarno yakin bahwa ini kesempatan besar untuk menunjukkan bahwa ibu kota Indonesia bukan sekadar kota berkembang, tetapi kota yang layak dilihat dunia. Ia mengkoordinasikan pembangunan venue olahraga, penataan jalan protokol, dan pembersihan kawasan pusat kota. Banyak pihak menyebut proyek itu terlalu ambisius. Bahkan beberapa pejabat meragukan kemampuan birokrasi Jakarta yang masih muda. Namun bagi Sumarno, ini bukan tentang ambisi pribadi, melainkan tentang harga diri bangsa. Jika Jakarta ingin dihormati, tulisnya dalam catatan lain. Maka Jakarta harus menunjukkan wajah terbaiknya. Bukan demi tamu asing, tapi demi rakyatnya sendiri. Ardi merasakan getaran semangat itu. Ia menatap lapangan banteng yang kini bersih dan tertata, membayangkan bagaimana tempat ini dulunya dipenuhi bangunan reot dan jalan berlubang. Saya tidak pernah menyangka, katanya pada Ibu Ratna, bahwa perubahan besar ini dimulai oleh satu orang yang sering dilupakan sejarah. Ibu Ratna mengangguk pelan. Karena sejarah sering ditulis oleh gedung-gedung, bukan oleh hati manusia yang membangunnya. Sebelum mereka pergi, Ardi berdiri sejenak, memandang monumen pembebasan Irian Barat di tengah lapangan banteng. Ia membayangkan Sumarno berdiri di tempat yang sama puluhan tahun lalu, memikirkan masa depan kota yang belum berbentuk. Dan hari itu, Ardi semakin yakin, perjuangan Sumarno belum selesai. Narasi perjalanan sejarahnya masih memanjang, dan ia harus menuliskannya hingga akhir, agar nama sang gubernur pertama Jakarta kembali mendapatkan tempat yang layak dalam ingatan kota ini. Bayang-bayang politik dan keteguhan Sumarno mengawal Jakarta di masa paling bergejolak. Langit Jakarta sore itu memerah seperti bara ketika Ardi dan Ibu Ratna tiba di balai kota, tempat yang sudah menjadi pusat kisah mereka sejak awal. Disinilah Sumarno pernah duduk, memimpin rapat-rapat genting, dan memutuskan langkah yang menentukan arah ibu kota. Ardi memperhatikan fasad bangunan yang kini megah dan terawat, lalu membayangkan bentuk lamanya pada era 1960-an, lebih sederhana, tetapi menyimpan jebakan politik yang jauh lebih rumit. Ibu Ratna mengajaknya masuk ke ruang rapat kecil di lantai 1, ruangan yang menurut catatan sejarah sering digunakan Sumarno untuk berdiskusi dengan para pejabat dan militer. Mereka duduk di kursi kayu tua, dan seketika suasana berubah seakan waktu mundur puluhan tahun. Pada masa ini, kata Ibu Ratna dengan suara pelan, Jakarta tidak hanya berhadapan dengan masalah fisik. Yang lebih berbahaya adalah politik yang mendidih. Itu adalah masa ketika demokrasi terpimpin berada pada puncaknya, dan banyak kekuatan politik saling berebut pengaruh. Sumarno, yang menjabat sebagai gubernur sekaligus seorang perwira militer, berdiri di tengah pusaran itu. Ia harus berhati-hati menjaga keseimbangan antara menjalankan instruksi Presiden Soekarno, meredam tekanan dari Partai Komunis Indonesia yang semakin kuat, dan menjauhkan kepentingan politik dari pembangunan kota. Ardi membuka catatan Sumarno yang ia bawa hari itu. Di salah satu halaman, tertulis, "Kadang sebuah kota tidak runtuh karena banjir atau kemiskinan. Ia runtuh karena para pemimpinnya lupa tujuan awal, melayani rakyat."
Kalimat itu menampar Ardi. Ia semakin memahami betapa berat langkah yang harus diambil Sumarno. Salah satu peristiwa paling dramatis yang diceritakan Ibu Ratna adalah ketika sebuah kelompok politik berusaha menekan Sumarno agar memberikan izin pendirian bangunan pusat kegiatan di daerah strategis Jakarta. Lokasinya mencakup area publik yang sedang ditata kembali, dan Sumarno menolak karena itu akan mematikan fungsi sosial ruang tersebut. Penolakan itu tidak disukai, tutur Ibu Ratna sambil menatap meja rapat tua itu. Beberapa hari kemudian, Sumarno menerima ancaman anonim. Namun ia tetap bergeming. Di tengah tekanan itu, Sumarno justru memperkuat program-program yang menyentuh rakyat kecil. Pembangunan pasar-pasar baru, penertiban kawasan hunian yang rawan penyakit, serta pematangan konsep jaringan transportasi. Ia tahu bahwa jalan terbaik menghadapi politik adalah tetap berpihak pada rakyat. Namun badai politik tidak berhenti di situ. Memasuki tahun 1963, terjadi gesekan kuat antara kekuatan kanan dan kiri. Jakarta menjadi pentas demonstrasi yang tidak kunjung selesai. Setiap kali terjadi bentrokan, polisi dan tentara harus turun tangan. Jalan-jalan protokol yang tengah dibangun kadang terpaksa ditutup mendadak. Bayangkan, ujar Ibu Ratna, di satu sisi ia harus menyiapkan Jakarta menjadi kota kelas dunia. Di sisi lain, ia harus memastikan kota tidak pecah oleh konflik ideologi. Itu bukan pekerjaan seorang teknokrat semata. Itu pekerjaan seorang penjaga kota. Ardi merasakan ketegangan itu seakan nyata di depan matanya. Ia membayangkan Sumarno berdiri di ruang besar Balai Kota, mendengarkan laporan aparat bahwa demonstrasi besar akan terjadi di Senen, sementara pada waktu yang sama ia harus memutuskan anggaran darurat untuk proyek drainase akibat banjir dadakan. Dalam tekanan seperti ini, banyak pemimpin akan goyah. Namun Sumarno memilih jalan yang berbeda. Ia mendekat kepada masyarakat, bukan menjauh. Ia mengunjungi kampung-kampung yang paling sering dilanda konflik, mendengarkan keluhan para pemuda, memanggil tokoh-tokoh masyarakat untuk berdialog. Beliau percaya, kata Ibu Ratna, bahwa kota bisa tenang jika warganya merasa didengarkan. Pada sisi lain, hubungannya dengan Soekarno tetap kuat. Presiden mempercayainya karena Sumarno bekerja cepat, disiplin, dan tidak mudah terpengaruh permainan politik. Kepercayaan ini pula yang membuat Soekarno menunjuk Sumarno kembali sebagai gubernur setelah masa bakti pertamanya berakhir, sesuatu yang saat itu cukup jarang terjadi. Ketika Ardi berdiri dan melihat keluar jendela Balai Kota, ia membayangkan pemandangan Jakarta tahun 1963. Jalan masih sempit, spanduk politik memenuhi tiang-tiang listrik, dan truk-truk pengerjaan proyek lalu lalang di bawah pengawasan langsung Sumarno. Kota ini terasa hidup, tetapi juga rapuh. Namun, seperti yang dituturkan Ibu Ratna, Sumarnolah yang memastikan Jakarta tidak runtuh oleh kekacauan itu. Ia menjaga kota ini seperti seorang ayah menjaga keluarganya, tegas, tetapi selalu dengan niat melindungi. Ardi menutup bukunya dengan napas panjang. Ia sadar bahwa perjalanan Sumarno belum mencapai puncaknya. Masih ada babak terakhir, babak yang menentukan warisan apa yang akan ia tinggalkan bagi Jakarta. Warisan yang tidak terlihat, jejak akhir Sumarno dan kota yang ia tinggalkan untuk masa depan. Senja jatuh pelan ketika Ardi dan Ibu Ratna kembali ke Perpustakaan Nasional, tempat perjalanan mereka dimulai. Dari jendela lantai atas, Jakarta terlihat seperti lautan cahaya, gedung-gedung menjulang, jalan raya sibuk, dan suara kota yang tak pernah tidur. Di tengah hiruk-pikuk itu, Ardi merenung bahwa semua kemegahan ini dulu hanya sebuah mimpi yang dititipkan pada lelaki yang kini hampir terlupakan, Sumarno Sosroatmojo, gubernur pertama Jakarta. Mereka mengambil tempat duduk di sebuah meja kayu besar. Di depannya tergeletak map terakhir berisi arsip penutup perjalanan Sumarno, foto, pidato, serta surat-surat resmi menjelang akhir masa jabatannya. Ibu Ratna membuka map itu perlahan, seolah membuka bab terakhir hidup seseorang. Di tahun 1964, katanya, Jakarta berdiri di ambang perubahan besar. Dan Sumarno tahu, apapun yang ia lakukan di masa itu akan menentukan masa depan kota ini. Pada masa itu, Jakarta telah tumbuh pesat. Proyek-proyek penataan kota mulai menunjukkan hasil. Jalan-jalan protokol tampak lebih rapi, kawasan Monas menjadi simbol kebangkitan nasional, dan persiapan menjadi kota internasional semakin matang. Namun beban di pundak Sumarno justru semakin berat.
Catatan-catatan terakhirnya menunjukkan kecemasan yang lebih personal. Bukan soal politik atau tekanan, melainkan soal masa depan rakyat kecil. Ia khawatir apakah pembangunan yang ia mulai bisa bertahan jika kota berubah terlalu cepat. Dalam sebuah tulisannya yang kusam, Ardi membaca kalimat, "Kota ini akan terus tumbuh. Namun jangan biarkan ia tumbuh tanpa hati. Kota yang kehilangan jiwanya akan menjadi raksasa yang rapuh." Kata-kata itu membuat tenggorokan Ardi tercekat. Ia merasa seolah Sumarno sedang berbicara langsung kepadanya, kepada generasinya, tentang bahaya kota modern yang kehilangan arah. Pada saat yang sama, situasi nasional semakin memanas menjelang peristiwa besar yang akan mengguncang negeri. Banyak tokoh, pejabat, dan pemimpin harus memilih posisi politik yang jelas. Namun Sumarno, seperti yang selalu ia lakukan, memilih untuk tetap berdiri di tengah rakyat, menjaga Jakarta dari keretakan yang tak terlihat. Salah satu dokumen yang membuat Ardi terdiam adalah laporan rahasia yang menyebutkan bagaimana Sumarno bekerja hingga larut malam selama berminggu-minggu hanya untuk memastikan layanan publik Jakarta tidak berhenti meski negara penuh gonjang-ganjing. Ia tahu bahwa ketika politik bergejolak, rakyat kecil adalah yang paling menderita. Dia bukan hanya gubernur, Ardi, kata Ibu Ratna dengan suara bergetar, dia adalah penjaga kota. Namun tak ada pemimpin yang hidup selamanya dalam jabatan. Ketika masa tugasnya berakhir dan digantikan oleh kepemimpinan baru, Sumarno mundur dengan tenang. Tidak ada upaya mempertahankan kekuasaan, tidak ada pencitraan. Ia kembali menjadi dokter dan melanjutkan karir militernya. Tetapi ada satu hal yang ia tinggalkan, warisan tak terlihat. Warisan itu bukan hanya bangunan, jalan, atau struktur pemerintahan. Warisan itu adalah paradigma bahwa Jakarta harus dibangun dengan keberanian, disiplin, dan kepedulian terhadap manusia. Pandangan itulah yang membuat banyak programnya tetap bertahan, bahkan menjadi dasar bagi pembangunan gubernur-gubernur berikutnya. Ardi menutup map terakhir itu. Di dalam dadanya ada perasaan hangat bercampur sedih. "Ibu," katanya perlahan, "mengapa nama besar seperti ini jarang disebut dalam buku sejarah modern?" Ibu Ratna tersenyum lembut, mata tuanya berkaca-kaca. "Karena Jakarta terlalu cepat berlari, Ardi. Kota ini tumbuh begitu pesat hingga banyak orang lupa siapa yang pertama kali membuatnya berdiri dengan benar." Ia menambahkan, "Dan sekarang kau yang harus mengingatkannya." Ardi merasakan beban baru di pundaknya, bukan beban yang menyakitkan, tetapi beban kehormatan. Ia tahu bahwa video yang akan ia buat nanti bukan sekadar konten, melainkan jembatan antara masa lalu dan masa kini. Ia akan membawa nama Sumarno kembali ke tempat yang seharusnya, dalam ingatan dan rasa hormat warga Jakarta. Malam semakin larut. Perpustakaan mulai sepi, namun lampu-lampu Jakarta di luar seakan terus bercerita. Ardi berdiri di depan jendela besar, memandang kota yang kini hidup dengan ritme modern, sambil membayangkan sosok Sumarno berdiri di tempat yang sama puluhan tahun lalu, menatap kota yang masih berupa hamparan tantangan. Dan dalam hati Ardi berbisik, "Jakarta mungkin lupa padamu, Pak. Tapi malam ini, kisahmu hidup kembali." Ia menutup bukunya, dan narasi sejarah itu pun mencapai akhirnya, bukan sebagai penutup, tetapi sebagai warisan yang akan diteruskan oleh generasi baru yang ingin mengenal Jakarta lebih dalam. Jakarta adalah kota yang terus bergerak, sebuah kehidupan yang tak pernah berhenti berdenyut. Namun di balik gemerlap cahaya malam dan hiruk-pikuk jalanan hari ini, ada sosok yang pernah menuntunnya keluar dari kekacauan menuju arah yang lebih pasti, Sumarno Sosroatmodjo, gubernur pertama Jakarta. Ia bukan hanya membangun kota, tetapi membangun harapan. Kini, tugas kita adalah mengingat perjuangannya, menjaga warisannya, dan memastikan Jakarta tetap tumbuh sebagai kota yang manusiawi. Karena sejarah tidak pernah benar-benar hilang, ia hanya menunggu untuk diceritakan kembali.